Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anggreni Kusumasari, NIM 2320110105, kelas C5 HKI, mahasiswa Universitas Islam Negeri Sunan Kudus, program studi Hukum Keluarga Islam. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan jawaban ujian tengah semester pada mata kuliah Fikih Muamalah yang diampu oleh Bapak Haji Fuad Riyadi LC MAG. Jadi di video kali ini saya akan membahas 4 soal, yaitu yang pertama adalah definisi fikih, yang kedua definisi fikih muamalah, yang ketiga macam-macam fikih muamalah beserta contohnya, dan yang terakhir saya akan membahas tentang prinsip-prinsip dari fikih muamalah. Pada pembahasan yang pertama, yaitu saya akan menjelaskan tentang definisi fikih. Kata fikih sendiri secara etimologis itu berarti faham atau pemahaman yang mendalam. Selain itu, kata fikih juga dapat dimaknai dengan mengetahui sesuatu dan memahaminya dengan baik. Selain itu, dalam tinjauan morfologi, kata fikih itu berasal dari kata faqiha yafqahu fiqhan yang berarti mengerti atau paham. Definisi fikih secara istilah sendiri adalah ilmu yang membahas tentang hukum syara yang berhubungan dengan perbuatan mukallaf yang berasal dari hasil ijtihad ulama melalui nas atau dalalah nas. Hasil ijtihad para ulama ini bersifat dhonni karena hukum-hukum tersebut berasal dari dalil-dalil khusus melalui nas atau dalalah nas. Jadi sederhananya fikih adalah bagaimana kita beribadah dan berperilaku sesuai dengan aturan Allah Subhanahu wa taala, tetapi tidak hanya mengetahui atau tidak hanya sekedar mengetahui teorinya saja, tapi kita juga harus bisa menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya saya akan menyampaikan jawaban mengenai pembahasan definisi fikih muamalah. Jadi fikih muamalah dapat diurai dalam 2 kata, yakni fikih dan muamalah. Kata muamalah sendiri adalah bentuk masdar dari amalah yang berarti saling bertindak, saling berbuat, dan saling beramal. Sedangkan definisi fikih muamalah secara istilah dapat dibagi menjadi 2, yaitu secara luas atau secara sempit. Yang pertama, definisi fikih muamalah secara umum atau secara luas adalah aturan Allah untuk mengatur kehidupan manusia yang berhubungan dengan kehidupan duniawi atau yang berhubungan dengan sosial kemasyarakatan. Selanjutnya, definisi fikih muamalah secara sempit atau secara khusus adalah ketentuan kita untuk menaati semua aturan Allah yang berhubungan dengan hubungan antar manusia, yang yaitu dengan cara memperoleh, mengelola, atau mengembangkan mal atau harta benda. Pada pembahasan selanjutnya saya akan menyampaikan macam-macam fikih muamalah. Jadi fikih muamalah itu mempunyai banyak cabang, tetapi pada jawaban saya kali ini saya akan menjelaskan cabang umum yang menjadi bagian utama dalam fikih muamalah. Yang pertama yaitu muamalah maliyah atau yang berkaitan dengan harta dan keuangan. Muamalah maliyah yaitu segala hal yang berkaitan dengan harta dan transaksi keuangan. Contohnya adalah jual beli atau al-ba'i. Lalu ada sewa menyewa atau ijarah, dan mudharabah atau kerjasama modal. Contoh muamalah maliyah di sini adalah jual beli barang di marketplace yang sesuai ketentuan atau spesifikasi harga dan barangnya itu jelas untuk menghindari adanya penipuan dan menghindari adanya perilaku atau praktik riba. Yang kedua yaitu muamalah madaniyah atau muamalah yang berhubungan dengan hukum perdata antar manusia. Muamalah madaniyah adalah muamalah yang menyangkut akad atau perjanjian dalam antar individu dalam kehidupan sosial. Bisa berupa perjanjian kerjasama atau perjanjian kontrak. Contoh di sini adalah individu atau orang atau pengusaha yang melakukan perjanjian kerjasama untuk mengelola lahan pertanian. Yang ketiga yaitu muamalah yang menyangkut tentang hukum keluarga. Contohnya yaitu perkawinan, karena perkawinan merupakan akad antara kedua belah pihak yang mengakibatkan akibat hukum, seperti hak dan kewajiban suami istri, nafkah, serta pengelolaan harta bersama.
Yang keempat yaitu muamalah iktisadiyah, yaitu muamalah yang menyangkut sistem ekonomi Islam agar terhindar dari riba, gharar atau penipuan. Contohnya yaitu lembaga perbankan syariah yang menggunakan akad bagi hasil atau koperasi syariah yang mengelola usahanya menggunakan prinsip keadilan dan juga transparansi. Dari pembagian fikih muamalah di atas dapat kita pahami kalau fikih muamalah itu tidak hanya membahas tentang uang dan jual beli, tetapi juga mencakup hubungan sosial dan hubungan hukum antar manusia agar menciptakan keadilan dan bertanggung jawab dalam kehidupan bermasyarakat. Pada pembahasan selanjutnya, saya akan menyampaikan prinsip-prinsip fikih muamalah. Yang pertama yaitu prinsip robaniyah atau tauhid. Secara bahasa, robaniyah berasal dari kata rob yang berarti Tuhan, pencipta atau pengatur segala sesuatu. Jadi, secara bahasa, prinsip robaniyah adalah segala sesuatu yang bersifat ketuhanan dan berhubungan dengan Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan secara istilah, prinsip robaniyah adalah segala aktivitas dan nilai yang bersumber dari Allah Subhanahu wa taala yang bertujuan untuk mengantarkan manusia kepada keridhoannya. Nah, dalam konteks fikih muamalah, prinsip robaniyah ini menegaskan bahwa segala bentuk transaksi atau hubungan sosial harus bertujuan atau tetap pada ajaran Allah Subhanahu wa taala agar tidak semata-mata untuk kepentingan duniawi saja. Prinsip ini juga mengajarkan kita untuk menghindari hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dasar hukumnya terdapat dalam Quran surat An-Najm ayat 42. Bismillahirrahmanirrahim. Wa inna ila rabbikal muntaha, yang artinya dan sesungguhnya kepada Tuhanmu lah kesudahan dalam sesuatu. Ayat ini menunjukkan bahwa segala urusan manusia itu termasuk dalam konsep bermuamalah harus berujung pada Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak hanya mementingkan kepentingan materi saja. Lalu dalam hadis Nabi Muhammad SAW yang diriwayatkan oleh Bukhari, yaitu innamal a'malu binniyat, sesungguhnya setiap amal itu tergantung pada niatnya. Hadis ini menunjukkan bahwa seluruh aktivitas atau kegiatan manusia termasuk dalam konsep bermuamalah itu akan bernilai ibadah jika diniatkan karena Allah Subhanahu wa taala. Jadi prinsip muamalah ini menuntut kita agar terus atau beraktivitas bertransaksi ekonomi itu tetap pada ajaran Allah Subhanahu wa taala. Contoh aplikasi dalam prinsip robaniyah di sini adalah yang pertama itu kejujuran dalam berdagang, atau yang kedua adalah seorang guru yang mengajar bukan karena dari gajinya tapi karena niat untuk mengamalkan ilmu dan mencerdaskan umat. Jadi guru itu menolak untuk melakukan jual beli nilai, diskriminasi atau plagiarisme karena dia percaya bahwa semua kegiatan yang dia lakukan akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Prinsip yang kedua yaitu prinsip adalah. Jadi secara definisi adalah secara bahasa berasal dari kata adil yang berarti lurus, seimbang atau menempatkan sesuatu pada tempatnya. Sedangkan adalah secara istilah berarti menegakkan keseimbangan dan kejujuran dalam setiap perbuatan dan memperlakukan semua pihak dalam proporsi yang sama. Dalam konteks muamalah, prinsip adalah ini mengajarkan kita untuk ketika dalam bertransaksi, ketika dalam akad atau ketika dalam melakukan perjanjian kerjasama itu disesuaikan dengan prinsip keadilan, dilakukan dengan cara yang transparan. Dasar hukum dalam prinsip adalah ini terdapat dalam Quran surat An-Nisa ayat 135. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kunu qawwamina bil qisti syuhada'a lillahi walau ala anfusikum awil walidaini wal aqrabin. Iyakun goniyan aw faqiran fallahu awla bihima fala tattabi'ul huwa an ta'dilu wa in talu aw tuqridu
fa innallaha kana bima ta'maluna khabira. Ayat tersebut menjelaskan atau menunjukkan bahwa prinsip adalah atau prinsip keadilan ini bukan hanya konsep moral saja, tetapi juga harus atau wajib kita terapkan dalam setiap aspek kehidupan, termasuk aspek dalam bermuamalah. Keadilan ini bertujuan agar yang pertama, tidak ada pihak yang dirugikan dalam bertransaksi. Yang kedua, semua pihak diperlakukan atau diberikan sesuai porsi yang sama. Lalu yang terakhir, segala bentuk penipuan, kecurangan itu bisa dihindari dalam konsep muamalah. Prinsip adalah ini. Contoh aplikasi dari prinsip adalah ini adalah ketika bank syariah itu menolak mengambil keuntungan yang berlebihan dari nasabah dan memastikan bahwa akad yang dilakukan itu sesuai dengan syariat Islam dan dilakukan secara transparan. Dan nasabah juga wajib jujur ketika melakukan atau ketika mengajukan pembiayaan. Nasabah wajib jujur ketika melakukan proses pembiayaan keuangan soal kondisi keuangannya. Prinsip yang ketiga yaitu prinsip insaniyah. Jadi definisi insaniyah secara bahasa berasal dari kata insan yang berarti manusia, yaitu segala bentuk yang bersifat manusiawi yang berkaitan dengan hak, martabat, serta kemaslahatan manusia. Sedangkan definisi secara istilah insaniyah berarti prinsip Islam yang menempatkan kalau manusia itu merupakan makhluk yang dimuliakan oleh Allah, sehingga setiap aturan atau aturan muamalah atau aturan yang lainnya itu harus menjaga harkat dan kemaslahatan manusia. Dasar hukum pada prinsip insaniyah di sini dijelaskan dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 153. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu sta'inu bis-sabri was-shalah innallaha ma'as-sabirin. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, mohonlah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan sholat, karena sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang sabar. Quran surat Al-Baqarah ayat 153. Ayat ini mengandung nilai insaniyah karena menunjukkan bahwa Islam tidak hanya mengajarkan manusia untuk taat kepada Allah, tetapi juga mengajarkan bahwa memberikan jalan agar manusia itu kuat, sejahtera dalam hidup. Sesuai dengan arti dari kalimat ini, yaitu kesabaran dan juga sholat adalah bentuk kasih sayang Allah terhadap manusia. Contoh aplikasi dari prinsip insaniyah di sini adalah ketika kita memberi kemudahan kepada orang yang berutang. Jadi apabila orang yang peminjam uang atau yang meminjamkan uang itu memberikan kemudahan kepada orang yang berutang atau bahkan menghapus semua hutangnya apabila seseorang yang berhutang itu memang benar-benar kesulitan dalam melunasi hutangnya, atau ketika lembaga keuangan syariah yang membuat program pembiayaan tetapi tanpa margin atau tanpa margin bagi pelaku UMKM yang kecil. Prinsip yang keempat adalah prinsip huriyah. Secara bahasa, prinsip huriyah ini berasal dari kata hur yang berarti merdeka, bebas, dan tidak terikat. Sedangkan secara istilah, huriyah adalah kebebasan manusia dalam bertindak, berpendapat, dan mengambil keputusan dalam koridor syariat. Namun, kebebasan ini tidak bersifat mutlak karena tetap dibatasi oleh aturan Allah Subhanahu wa taala dan tidak boleh merugikan hak orang lain. Dasar hukum dari prinsip huriyah ini dijelaskan dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 256 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. La ikraha fiddin qad tabayyana rusdu minal ghayy. Yang artinya tidak ada paksaan dalam memeluk agama, sesungguhnya telah jelas jalan yang benar daripada jalan yang sesat. Selanjutnya yaitu keterkaitan ayat Quran surat Al-Baqarah ayat 256 menggambarkan bahwa Islam menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dengan memberikan kebebasan, memberikan pilihan kepada manusia. Dalam konteks fikih muamalah, ayat ini menjadi dasar bahwa kebebasan dalam setiap akad
dalam setiap perjanjian kerjasama dan dalam setiap transaksi ekonomi syariah harus dilakukan secara sukarela, tetapi tidak boleh menzolimi pihak lain. Contoh aplikasi dari prinsip ini adalah ketika ada seorang pengusaha muslim yang memberikan kebebasan kepada pegawainya yang non-muslim untuk beribadah atau merayakan hari besar di agamanya tanpa ada potongan gaji. Prinsip yang kelima adalah prinsip adamul gharar war riba. Jadi secara bahasa adamul gharar berasal dari kata gharar yang berarti ketidakjelasan. Jadi adamul gharar adalah meniadakan unsur ketidakjelasan atau ketidakpastian atau penipuan dalam sebuah transaksi. Sedangkan riba berarti tambahan atau kelebihan. Secara istilah, gharar berarti segala bentuk transaksi yang mengandung ketidakjelasan, bisa dalam ketidakjelasan dalam harganya, barangnya, atau objeknya. Sedangkan riba adalah bentuk tambahan yang disyaratkan pada proses transaksi pinjam-meminjam. Secara keseluruhan, adamul gharar war riba berarti proses muamalah tanpa adanya unsur yang tidak jelas. Jadi proses muamalah yang unsurnya yang jelas, terus tidak ada unsur penindasan atau keuntungan di salah satu pihak saja tanpa adanya riba. Dasar hukum dalam prinsip ini ada pada Quran surat Al-Baqarah ayat 275. Bismillahirrahmanirrahim wa ahalawahul bai'a wa harramar riba, yang artinya Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Dari ayat Quran surat Al-Baqarah ayat 275 ini menunjukkan bahwa Islam menghalalkan segala jenis transaksi yang transaksinya itu ada kejelasan, ada keadilan, dan juga ada manfaatnya seperti jual beli. Tetapi mengharamkan riba dan seluruh atau segala bentuk ketidakpastian atau gharar yang menzolimi salah satu pihak. Lalu dengan ayat ini Allah ingin membentuk sistem ekonomi yang jujur dan saling menguntungkan. Tetapi keuntungan ini harus didasarkan pada usaha dan kerja keras kita, tidak pada ketidakjelasan atau penindasan ekonomi. Contoh aplikasi dari prinsip ini adalah ketika perusahaan sewa menyewa yang menyewakan mobilnya secara adil. Jadi apabila penyewa telat mengembalikan mobil, itu bisa diganti dengan biaya nyata, contohnya bensin, bukan dari denda berbasis waktu yang menyerupai riba. Dari kelima semua prinsip fikih muamalah yang sudah saya jelaskan tadi, yaitu ada robaniyah, adalah insaniyah, huriyah, dan adamul gharar war riba, dapat kita pahami kalau seluruh aturan muamalah itu tidak hanya mengatur hubungan ekonomi, tetapi juga membentuk akhlak dan karakter manusia dalam berinteraksi. Demikian yang bisa saya sampaikan. Semoga penjelasan ini bermanfaat bagi saya. Apabila ada banyak kekurangan, saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.